Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arika Aulia Fakir Rahman dengan NPM 22130240014. Di sini saya akan menampilkan video tentang praktik micro teaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Senang sekali ya pada siang hari ini. Oh iya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Atau kelas, silakan pimpin doanya agar pelajaran kita dapat berjalan dengan lancar dan diberkahi oleh Allah. Silakan ketua kelas. Baik, Ibu. Baiklah teman-teman, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih kepada Dila yang sudah memimpin doa kita pada siang hari ini. Baik anak-anak, apakah hari ini pada datang semua? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan ya, agar kita bisa mengikuti pelajaran hingga akhir nanti. Baik, Ibu punya tes terlebih dahulu sebelum kita mengawali pelajaran. Ibu harap kalian dapat mengetahui apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Mekanismenya, kalian membuka HP dan men-scan apa yang Ibu sudah berikan terhadap kuis tersebut. Ada yang bisa bantu Ibu ya, Fira? Saya tolong. Terlihat semua scanannya, barcode-nya? Silakan, Bu. Ya, baik. Sekarang bisa di-scan terlebih dahulu. Apakah ada student yang bisa mengakses? Sudah, Bu. Belum, Bu. Ya, di halaman pertama itu ada isi identitas terlebih dahulu, tuliskan nama, kelas, dan juga nomor absen kalian. Kemudian kalian dapat menekan tombol berikutnya. Di situ ada soal-soal, 5 soal saja, berisikan jawaban. Nanti kalian bisa jawab jawaban singkat saja. Ibu harap kalian mengisinya secara individu ya, karena Ibu ingin mengukur seberapa siap kalian untuk belajar pada hari ini. Silakan dikerjakan. Kalau ada kesulitan, Saya, Bu. kenapa yang berat? Saya belum bisa terhubung dengan internet, Bu. Ya, coba dihubungkan dengan jaringan lain, wifi yang ada di sekolah kita. Kemudian masuk ulang, scan ulang berhasil. Baik, Bu. Yang lainnya aman ya? Aman, Bu. Iya. Waktu pengerjaan 1 menit lagi, jadi jawab dengan semaksimal mungkin, tidak boleh telat dalam mengirimnya ya. Baik, Bu. Jangan berdiskusi ya, Jihan. Jangan masing-masing. Baik, waktunya selesai. Silakan kirimkan kuisisnya dan simpan
kembali HP kalian ke dalam tas. Baik, Bu. Sudah disimpan? Sudah, Bu. Baik. Nah, dari cerita tadi kan kita menggunakan proyektor ya sebagai alat bantu kita dalam menayangkan suatu barcode. Menurut kalian, bagian penting apa lagi sih yang ada di kelas ini? Kayak, Bu, Ya, Salsa boleh. bagian penting yang ada di kelas ini tuh contohnya kayak lampu, terus ada AC, Bu, terus ada tirai, dan juga dinding kelas ini, Bu. Baik, pas kalian betul ya jawaban Salsa ya, disepakati bahwa terdapat bagian-bagian penting yang menunjang kelas kita tersebut. Itu ada lampu, ada AC biar kita nggak kepanasan, lampu buat biar cahaya saat kita pelajaran nggak terlalu gelap, ada proyektor, ada juga laptop dan juga papan tulis. Nah, Salsa, dari jawaban kamu tadi, apakah jika tidak ada bagian-bagian penting itu di dalam kelas, apakah kita dapat terganggu proses pembelajaran kelasnya? Termasuk mungkin tidak ada dinding-dinding pembatas antara ruang kelas dan juga luar sana. Menurut kamu seperti apa? Kegiatan pembelajaran kita pastinya bakal terganggu, Bu. Kita ambil contoh aja ya, Bu. Misalnya kan kalau tidak ada AC, Bu, kita belajar menjadi kurang nyaman karena kita merasa kepanasan. Terus kalau tidak ada pencahayaan, maka kita akan sulit untuk menulis. Seperti itu, Bu. Sekali ya jawaban Salsa. Jadi ruangan kelas kita ini diisi oleh bagian-bagian kecil, walaupun dia kecil tapi sangat bermanfaat untuk membantu proses pembelajaran kita pada hari ini. Sama seperti tubuh kita yang tersusun atas unit-unit terkecil. Ada yang tahu unit-unit terkecil itu apa? Sel. Ya, tepat sekali. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang struktur dan fungsi dari sel. Nah, anak-anak, apakah struktur sel ini hanya ada di tubuh manusia? Ada yang bisa jawab? Oh iya, balik Raisa. Sel tersusun di semua makhluk hidup, Bu, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Hewan dan juga Tumbuhan. tumbuhan. Ya benar ya anak-anak. Jadi kalau sel merupakan unit terkecil penyusun kehidupan, yaitu dapat ada di hewan, manusia, tumbuhan, dan bahkan juga bakteri. Struktur dan fungsi sel ini dapat kita pahami dengan tujuan yang pertama, kita dapat mengetahui bagian-bagian struktur sel tersebut. Kemudian, dari kita memahami bagian-bagian dari struktur sel tersebut, kita dapat memahami fungsi dari organel-organel penyusun sel tersebut agar kita tahu bahwa mereka dapat melaksanakan tugasnya dalam menyusun tubuh kita. Ya, jadi yang pertama ada bagian-bagian sel, kemudian ada fungsi, dan juga yang terakhir, karena si sel ini tidak hanya di tubuh manusia saja, tetapi ada di tubuh hewan dan tumbuhan bahkan bakteri, kita jadi tahu bahwa terdapat perbedaan antara sel eukariotik dan juga sel prokariotik. Ya, tepat sekali. Sel prokariotik. Nah, dari hal-hal kecil tersebut kita dapat tahu bahwa kita tidak boleh meremehkan apapun bentuknya walaupun sekecil itu, karena hal-hal kecil dapat membangun kehidupan kita. Jadi kita tidak boleh
Di halaman berikutnya, dilihat terlebih dahulu. Di halaman berikutnya terdapat soal-soal. Kalian harus cermati terlebih dahulu soal-soal tersebut sebelum mengisi. Kemudian diskusikan jawabannya bersama teman sekelompoknya. Ditulis di kolom yang telah Ibu siapkan. Tulisannya harus rapi, menggunakan bahasa yang dimudah mengerti. Waktu pengerjaannya 15 menit. Kalian boleh menggunakan HP untuk mencari referensi internet yang lainnya. Apakah penjelasan mengenai LKPD cukup? Bu, saya mau bertanya. Iya, boleh Dila. Untuk pengisiannya menggunakan pena warna apa, Bu? Pengisian jawaban dibebaskan menggunakan pena berwarna apapun, terutama warna biru ataupun hitam, tapi tidak boleh berwarna merah ya. Baik, Bu. Baik, silakan dikerjakan. Apakah ada kesusahan kelompok 1? Tidak, Bu. Ya, Salsa kenapa? Kami merasa sulit, Bu, untuk mengidentifikasi gambar ini, Bu. Yo, coba dilihat lagi gambar referensinya. Dibuka lagi internetnya atau ada buku pendukung tentang gambar tersebut. Nanti kita bahas bersama-sama ya. Baik, Ya, Bu. silakan dilanjutkan. Kelompok 2 kayak mana? Adakah kesulitan? Sepertinya kamu kesulitan mengidentifikasi bagian-bagian ya, Bu. Coba diperhatikan ini gambar apa, gambar apa, gambar apa. Dibuka lagi referensinya sama seperti kelompok 1 tadi, diperhatikan lagi dan ditulis ya. Baik, Bu. Baik, anak-anak, waktu pengerjaan 10 menit lagi. Dikerjakan dengan semaksimal mungkin, nanti diskusikan di depan kelas ya. Baik, Bu. Ini kayak gini benar nggak ya, Bu? Oh, tadi sama-sama kelompok yang mana itu? Mana bagian-bagian apa? Boleh ya buka referensi di internet biar kita tahu betul bagian-bagiannya atau bukan. Sudah? Baik, anak-anak, waktunya telah habis. Silakan kumpul LKPD-nya ke depan kepada Ibu. Baik, Bu. Sebentar, Bu, ada yang kurang. Ya, boleh. Ini. Ya, kelompok 2. Baik, Bu. Dari Bu. Sudah. Baik, terima kasih. Dicek sebentar apakah sudah diisi dengan apa. Sudah terisi ya. Baik. Karena ini hasil diskusi kalian masing-masing per kelompok, ibu ingin kalian mempresentasikannya ke depan agar kelompok lain tahu apakah jawaban sama atau jawabannya berbeda dengan pendapat kalian. Boleh dimulai dari kelompok 1 dulu ya. Silakan lanjutkan ke kelompok 1.
Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ramdan Fadila. Di sini saya bersama dengan rekan saya yaitu ada Jihan Safira, Aisyah Nabila, Nadia Eka Safira, dan Salsabila Azhara. Di sini kami akan membacakan hasil pengamatan kami, di mana berdasarkan pengamatan pada semua gambar sel terdapat bagian luar seperti pembatas dan bagian dalam berupa cairan. Kami juga melihat adanya perbedaan di mana sel bakteri terlihat lebih sederhana. Untuk sel hewan dan tumbuhan, kami melihat ada bagian-bagian kecil di dalamnya yang tidak ada di sel bakteri. Kami juga dapat mengidentifikasi adanya perbedaan yang signifikan dalam hal lapisan paling luar. Nah, kalau misalnya di sel tumbuhan ada lapisan tebal di luar membran plasmanya. Baiklah, segitu hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, baik ya, betul ya. Apa yang disampaikan kelompok 1 itu tadi udah tepat ya. Ada bagian-bagian kecil, ada lapisan membran terluarnya. Jadi kelompok 2 adakah yang ingin bertanya atau memberikan saran? Ya, boleh. Baik, terima kasih atas penjelasan. Kami dari kelompok 2 setuju dengan pengamatan kalian kelompok 2 tentang adanya lapisan luar dan cairan di dalam sel. Tetapi kami ingin bertanya, kalian menyebutkan ada bagian-bagian kecil di dalam sel hewan dan juga sel tumbuhan yang tidak ada di bakteri. Pertanyaan kami, apakah kalian bisa menyebutkan contoh bagian-bagian kecil itu yang kalian lihat pada gambar? Baik, terima kasih Azrofa atas pertanyaannya. Kami izin menjawab ya, Bu. Ya, silakan. Oke, pertanyaannya akan dijawab oleh kelompok 1. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Azrofa. Jadi kami melihat ada seperti bulatan-bulatan kecil dan struktur seperti jaringan-jaringan di dalam sel hewan dan tumbuhan itu adalah inti sel atau nukleusnya. Begitu Azrofa. Baik, terima kasih kelompok 1. Dapat dipahami kelompok 2? Paham, Bu. Baik, terima kasih presentasinya. Silakan ditutup kepada kelompok 2. Baik. Kelompok 1. Baik, terima kasih Ibu dan teman-teman. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan buat kelompok 1. Ya, benar ya, karena bagi bagian-bagian kecil yang terdapat di sel itu merupakan nukleus yang berfungsi sebagai pengatur aktivitas dari sel tersebut. Terima kasih kelompok 1. Kemudian kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok 2 tentang struktur dan fungsi-fungsi sel. Silakan kelompok 2. Kelompok 1 diperhatikan. Baik, saya buka kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan anggota kelompok, saya sendiri Alfira Konita, kemudian ada rekan saya Salma Rawi dan Salsabila, Naswa Kaila Putri, Azrofa Hanyastika, dan Diva Ika Septiantari akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi berdasarkan hasil diskusi kami dapat dijelaskan bahwa sel adalah unit terkecil kehidupan yang memiliki organel seperti nukleus sebagai pusat kendali, kemudian mitokondria sebagai penghasil energi, ribosom untuk sintesis protein, dan membran sel sebagai pelindung serta pengatur keluar masuknya zat. Sel prokaryotik tidak memiliki membran inti sehingga materi genetiknya tersebar di sitoplasma. Contohnya adalah sel bakteri. Sementara itu, sel eukaryotik memiliki membran inti yang membungkus DNA. Contohnya ada pada tumbuhan dan hewan. Kesimpulannya yaitu bagian sel memiliki fungsi penting dan keberadaannya ini menjadi pembeda utama antara kedua jenis sel. Cukup, Bu. lengkap sekali ya penjelasan dari kelompok 2. Apakah kelompok 1 ingin menambahkan atau memberi pertanyaan kepada kelompok 2? Silakan. Mungkin cukup Bu, karena pembahasan hasil diskusi dari kelompok 1 itu tidak jauh beda dari hasil diskusi kami, yaitu tentang perbedaan sel eukariotik dan prokariotik yang ada di nukleus. Baik, betul ya yang disampaikan kepada Bila. Terima kasih kelompok 2 yang telah menyampaikan dengan baik. Beri tepuk tangan, silakan ditutup. Baik, yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
pembahasan yang telah kita bahas pada siang hari ini, Ibu dapat simpulkan bahwa kalian semua sudah tahu bahwa sel merupakan unit terkecil menjadi penyusun tubuh kita. Sel sendiri terbagi menjadi sel eukariotik dan sel prokariotik. Nah, fungsi-fungsi dari organel-organel sel tersebut, yang pertama ini ada nukleus. Nukleus ini berfungsi sebagai pusat aktivitas pada sel. Kemudian ada mitokondria sebagai tempat pembentukan energi. Kemudian ada ribosom untuk sintesis protein. Ada retikulum endoplasma dan badan Golgi. Mereka merupakan berperan dalam pengangkutan dan pengemasan protein, serta membran sel yang berfungsi sebagai melindungi sel dan mengatur keluar masuknya zat. Jadi dapat dipahami seperti itu ya anak-anak. Dan juga pada pembelajaran hari ini kita dapat mengetahui perbedaan antara sel eukariotik dan sel prokariotik, di mana keduanya ini memiliki perbedaan di inti. Sel eukariotik memiliki inti, sedangkan sel prokariotik tidak memiliki inti. Jadi adakah dari kalian yang ingin menambahkan kesimpulan yang telah Ibu buat? Iya, Samara, silakan. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah bahwa sel itu merupakan unit dasar kehidupan yang terdiri dari berbagai organel dengan fungsi spesifik yang saling bekerja sama agar tubuh kita dapat menjalankan aktivitas dengan baik. Kemudian untuk memahami struktur dan fungsi sel ini juga sangat penting karena dari salah seluruh proses kehidupan kita dimulai seperti pertumbuhan, perbaikan, jaringan hingga pembentukan energi. Kemudian selain itu juga Bu, kita juga dapat mengenali perbedaan antara sel prokariotik dan eukariotik yang dapat membantu kita memahami keanekaragaman makhluk hidup. Dengan memahami sel, kita juga bisa lebih menghargai betapa luar biasanya tubuh kita bekerja dari hal yang paling kecil. Baik, terima kasih Tamara atas kesimpulan yang sangat merangkum semuanya ya. Untuk menambah wawasan kita dan memahami tentang sel tersebut, Ibu memberikan tugas bacaan kepada kalian, di mana Ibu meminta kalian untuk membuat esai singkat tentang mengapa sih makhluk hidup seperti manusia ini harus memahami pentingnya sel yang menyusun dalam tubuhnya. Seperti itu. Ditulis di buku kalian masing-masing. Minggu depan Ibu cek. Ibu harapkan menulisnya individual ya, ini tugasnya individual, diharapkan sendiri masing-masing, jangan ada yang nyontek. Boleh mencari referensi di internet, tapi tolong ditulis dalam bahasa kalian sendiri. Dapat dipahami? Paham, Bu. Baik, Ibu rasa cukup pertemuan kita hari ini. Ibu minta ketua kelas untuk mengakhirinya dengan berdoa. Baik, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih telah mengikuti pelajaran hari ini. Sebelum Ibu tutup, Ibu ada pantun. Jadi kalau Ibu ngomong, kalian jawab cakep ya. Baik, Bu. Tetap semangat teman-teman semua. Ibu ada pantun. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Cakep. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Cakep. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.